lagi dengan aku, Safira Medina Hidayat. Oke, jadi kali ini aku ditemenin oleh rekan aku yang dari Thailand. Nah, teman-teman, di sini udah ada ya akang-akang dari Thailandnya. Oke, biar kita bisa kenal gitu ya siapa mereka. Boleh dari akang semua perkenalkan dulu ya. Dari Kang ini dulu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Binja. Sekarang semester 8, semester akhir ya. Nah, ini teman saya dua orang lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuri Hawe. Di sini saya mengambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekarang juga semester akhir, yaitu semester 7 mau semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Safra Hidallah dari Thailand Selatan, Merajiwat ya. Saya sini kuliah di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Semester sekarang semester terakhir, jadi 8. Ya, tapi sebelumnya boleh nggak sih Kang? Satu orang itu yang perkenalan tapi pengen pakai bahasa Thailand. Coba, siapa yang mau nyontohin? Dari ketiga Kang ini. สวัสดีครับผมชื่อนายสปอร์ตอินดอร์มาจากไทยแลนด์นราธิวาสครับผมอยู่ที่นี่สายอยู่เป็นเอกของภาษาอินโดนีเซียเป็นคณะของครุศาสตร์ครับขอบคุณครับ Baik, ya. Langsung aja ya ke pertanyaan. Nah, di sini kan kalau boleh tahu nih, Akang bertiga ini kenapa gitu bisa kuliah di Indonesia gitu? Alasannya kenapa? Bisa diceritakan? Dari Kang Fadli dulu ya. Alasan apa kuliah di Indonesia ya? Iya. Di sini ya. Nah, itu pengen belajar kan, pengen tahu tentang yang punya Indonesia gitu. Dan pengen tahu budaya apa yang di sini adalah gitu ya. Gitu ya. Bagaimana pertanyaannya tadi? Mengapa alasan bisa kuliah di Indonesia gitu? Baik. Alasan yang pertama, saya pengen jadi guru. Alasan pertama, kenapa saya masuk jurusan PBSI, karena saya pengen cita-cita saya itu pengen jadi guru. Dan juga di sana juga kenapa kuliah di Indonesia gitu, kenapa nggak kuliah di Thailand aja gitu. Karena sebelumnya saya juga di sana menggunakan bahasa Melayu ya. Kita itu serumpun ya, Melayu. Jadi saya pengen tahu gitu, pengen tahu sedalam-dalamnya lagi gitu, lebih dalam lagi dengan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia, cerita sedikit ya. Karena bahasa Indonesia itu sangat dikatakan nasional. Ya. Kenapa? Karena apabila kita sudah mempunyai bisa menguasai bahasa Indonesia, ya, kita bisa kemana-mana. Kemana-mana maksudnya ke ASEAN. Iya. Entah itu Malaysia, entah itu Singapura, Brunei. Itu kan apabila kita sudah menguasai bahasa Indonesia, itu kita bisa berkomunikasi. Gitu. Gampang buat komunikasi. Dan juga beberapa perguruan tinggi di sana sudah membuka mata kuliah pilihan, yaitu mata kuliah bahasa Indonesia. Kalau boleh tahu nih Kang, ya. Sejak kapan gitu ada mata kuliah bahasa Indonesia di Thailand gitu? Itu sudah sebelum saya kesini. Gitu. Berarti udah lama ya? Udah lama gitu. Karena ada juga beberapa lembaga di Thailand Selatan, di Thailand sudah membuka belajar BIPA atau belajar bahasa Indonesia. Gitu. Nah, maka saya jadi pengen salah satu mimpinya saya mau jadi guru gitu kan. Ya, jadi saya masuk di jurusan PBSI gitu. Seperti itu. Terima kasih. Kalau saya ya, yang nggak banyak ya dari Kak Yulia
saya kenapa pilih kuliah Indonesia. Yang pertama yaitu yang gimana ya, kayak pernah ada pengalaman di kayak negeri luar gitu kan. Yang kedua, saya pengen menjadi dosen yang di sana. Jadi kalau kamu di sana, khusus di wilayah yang di 3 wilayah, nanti petani, Yala itu setiap kampus itu jadi ada bahasa khususnya, bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Sama aja kalau bahasa Melayu dengan bahasa Melayu formal sama bahasa Indonesia itu hampir sama. Kalau bahasa Melayu itu dibagi banyak ya, kayak Melayu pasar itu beda-beda lagi ya. Kalau Melayu formal itu hampir sama bahasa Indonesianya. Jadi nanti saya udah beres ini S1, insya Allah saya lanjutkan ke S2 di Thailand. Jadi bisanya dicampur gitu ya. Kayak nanti prodi apa itu nanti aja itu. Dan kalau saya tuh pengen jadi dosen sana ya. Yang ketiga, saya sini saya dapat beasiswa. Jadi kita kuliahnya cuma buat makan sama bayar kos gitu doang. Kalau yang buat kuliah itu semuanya udah di kampus bayar itu. Ya seperti itu. Seperti itu aja. Saya. Oke, kan selama di sini nih, ada nggak sih pengalaman yang senang atau yang susahnya gitu? Dari kan akang sama kan rantau gitu ya, mana orang tuanya kan beda negara gitu. Baik, ada senang atau ada tidak senang kayak gitu ya? Kayak Ya, gitu. pastilah ada yang tidak senang. Yang tidak senang itu ya dari awal-awal. Iya. Awal kita kesini gitu. Ini harus adaptasi. Jadi rasanya gimana sih? Kenapa aku? Gimana? Nanti kesulitan berkomunikasi. Gitu. Kesulitan berkomunikasi susah sih sebenarnya. Kalau apabila kita tidak bersungguh-sungguh, apalagi kita itu orang luar gitu kan. Maka kita harus bersungguh-sungguh gitu. Kalau misalkan hal-hal yang senang, Iya. itu kita senang sih bertemu dengan kawan-kawan Indonesia gitu kan, saling tukar pendapat gitu kan, ke rumah Indonesia kan baik-baik sih orang Indonesia mah ya, baik-baik sekali gitu. Jadi senanglah saya tinggal di sini juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga dapat banyak pengalaman juga gitu kan. Pengalaman saya juga banyak ke sini kan, kita bisa tahu daerah situ apa gimana sih kehidupan mereka itu seperti apa, menggunakan bahasa apa seperti ya, seperti itu dari saya. Mungkin ada yang lain ya. Kalau dari saya, kalau nggak senang itu belum bisa bahasa Indonesia. Kalau yang nggak senang itu sudah mulai bisa bahasa Indonesia. Jadi kalau sampai di sini, yang pertamanya kalau yang senang juga ada. Kalau saya senang sekali itu saya pilih bahasa Indonesia. Jadi bisa ketemu sama teman-temannya semua gitu ya. Terus yang satu lagi ada bahasa Sunda. Itu saya kalau pertama di sini, jadi gimana ya? Kalau ketika kuliah, ya jadi pakai bahasa Indonesia ya. Ketika teman keluar itu semua bingung gitu ya. Apa mereka ngomong gitu. Kalau pertama mah Sunda itu belum pernah dengar juga. Bahasa Sunda masih asing gitu ya. Ya, ini bahasa Indonesia juga belum gitu. Ya, Apalagi mau ada bahasa bahasa Sunda daerah. ya. Jadi sulit ini lagi. Stres juga di situ sebenarnya. Ya, saya cuma ingin saya itunya kenapa ya enggak di Jakarta gitu, jadi cuma pakai bahasa Indonesia doang, jadi enggak bahasa Sunda gitu. Ya, ketika beres itu udah 2 tahun ini udah mulai mengerti bahasa Sunda, jadi rasanya bangga gitu. Jadi bahasa Sundanya ya tidak dari saya. Jadi dari kalian ternyata di Indonesia tuh bahasa apa sih, banyak bahasa daerahnya gitu ya. Bukan bahasa Indonesia doang. Ya, gitu. Bisa mulai kan? Bisa mulai dari bisa bahasa Indonesia itu kapan? Kapan ya? Prosesnya berapa bulan atau berapa tahun itu bisa menggunakan bahasa Indonesia kayak gitu? Coba cerita sedikit. Kamu bilang ya. Ya, nggak boleh sambil pertanyaan aja gitu Santai kan. aja ya. Kalau mulai bisa, sekarang juga menurut saya itu belum bisa bahasa Indonesia. Paham nggak? Udah mulai bisa, sana juga saya udah bisa. Kata-kata aku udah, kamu udah, itu kan kayak bahasa Melayu, ada yang sama gitu kan. Kalau bahasa Indonesia itu yang lebih dalam lagi, saya juga nggak bisa. Kayak bahasa baku, bahasa buku itu belum sampai semua gitulah. Cuma pakai bahasa sehari-hari itu alhamdulillah nggak bisa. Itu aja. Kalau bahasa Indonesia-nya kurang. Tapi keren sih Kang.
maksudnya baru beberapa lama di sini udah bisa bahasa Indonesianya udah sedikit lancar gitu ya. Ya, kasih. Kan tadi Kalau dari saya itu hampir sama juga, cara memakai bahasa Indonesia. Yang sulit itu ketika dosen ketika kita sedang kuliah, ketika kita sedang masih belajar itu, ketika dosen menyampaikan materi gitu, agak sulit juga kan. Yang baru di sini itu yang baru dengar bahasa Indonesia itu cuma di sini aja. Kalau di sana itu pakai bahasa Melayu, tapi agak sama juga, tapi ada yang berbeda gitu. Jadi yang sulit bagi saya itu ketika komunikasi bahasa Indonesia, ketika dosen menyampaikan materi gitu. Dan kalau yang senang itu orang di sini banyak yang orang baik-baik gitu. Orang suka peduli gitu kan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke. Nah, kan di setiap negara itu pasti ada budaya tersendiri ya kan. Nah, pas waktu Akang Indonesia ada gak sih culture shock gitu? Siapa dulu yang mau jawab? Kang Jo. Ya, awal-awal saya datang ke Indonesia itu pasti ya budayanya berbeda gitu kan. Dari habitus suasana juga pasti berbeda gitu. Dari segi budayaannya, pakaiannya, Iya. pakaiannya berbeda. Terus juga dari segi makanan, Iya, makanya. dari segi makanan. Apabila saya lihat setiap daerah ataupun kampung di Indonesia itu ada khusus pakai sarung ataupun pakai peci. Iya, Nah, sarung peci sama kayak peci. gitu kan budaya berbeda. Pasti pada kita tuh ada peci biasa. Di kita daerah biasanya ada peci putih. Misalnya. Kalau di sini beberapa saya kunjung ke tempat dikatakan leluhur, masih pegang leluhurnya gitu kan. Kan ada pakaian celana gede warna hitam, baju Iya, yang kayak baju tradisional kayak gitu. baju tradisional kayak gitu kan. Terus juga di segi makanan. Yang di segi makanan itu hampir sama sih, tapi yang bedanya tempe gitu. Tempe gak ada kayak gitu. Oh, di Thailand ini nggak ada tempe. Gak ada tempe gitu. Nggak ada. Beda gitu. Hampir sama tom yum kayak gitu kan, masak Sop. aja gitu kan. Nah, ya, ada sih hampir sama, cuman ada beberapa yang berbeda gitu. Dari segi gorengan. Gorengan. Segi, Kalau di Thailand ada gorengan. ada gorengan juga ada, kayak gorengan pisang goreng Pisang kayak goreng. gitu kan. Di sini kan agak aneh sedikit ya, kan tempe satu tempe, kedua itu apa sih, bayam itu tape Oh ya, tape. ya. Yang difermentasi gitu. Nah, tape itu kalau di kita teh kan dari mana, dari apa itu, dari singkong Singkong ya. ya, dari singkong. Kalau di kita itu bukan dari singkong, Dari nggak ada dari tepan. singkong, Terus dari itu apa? dari beras Dari beras. ya. Oh, tape tetan gitu berarti di sini juga ada. Ya, ya. tapi tapi itu sih kalau di kita nggak ada. Nggak Kalau ada. singkong, Oh, cuma adanya yang dari beras itu ya. iya kayak gitu. Oke, mungkin cukup di sini perbedaannya. Tapi kalau di Thailand kan ada gitu seblak. Kan kalau di Indonesia ya pasti orang-orangnya seblak gitu kan ya kalau makanan. Kalau di Thailand itu ada. Kalau di Thailand itu sebutnya kuencah. Tapi kalau di sana itu agak kuah. Wah, Jadi airnya banyak gitu. iya. Terlalu Tapi banyak air, tapi kalau di sini tuh kering ya. kering ya. Ya kering gitu. Tapi dari mie-nya ya itu sama gitu. Sama gitu. Ya, tapi di sana nggak ada keripik. Kalau seblak keripik kan kerupuk. Iya. Ada kerupuk. Nah itu. Kan nggak ada di sana. Oh, Nggak jadi bikin. mie doang gitu. Mie ya, doang Kak? di sana itu kuencah namanya. Oke, ada lagi? Udah. Udah. Akang yang lagi. Boleh? Yang lain. Nah, kalau yang saya itu yang paling banyak perbedaan budayanya ya. Yang pertama itu makanan. Makanannya banyak sekali bedanya ya. Benar-benar banyak ya gitu. Nah, yang kedua itu pakaian kayak tradisional juga. Yang saya pernah ke Citadela kemarin. Iya. Jadi percayaan juga beda kan setiap daerah-daerahnya. Kayak percaya kepada beras ada kan.
Iya. takutnya berasnya jangan ganggu gitu ya. Iya. Ada budayanya gitu. Nah, berarti ya. Kalau pakaiannya itu banyak ya bedanya ya. Setiap daerah juga beda. Kalau budaya Sukabumi yang paling gede itu apa ya? Maksudnya yang terkenal itu. Kebaya kan? Kebaya, Ya. kebaya kayak gitu. Kebaya itu kayak orang Dayak bukan? Pakai Dayak gimana? Iya, kalau yang cewek itu pakai baju kebaya terus pakai songket gitu. Kalau yang cowok yang baju hitam yang ini ada di sini gitu. Gitu. Jadi, nah, saya mah ada juga pakai yang budaya di sana. Kayak itu ada kain, kain buat diikat di sini. Iya. Diikat terus pakai di sini kok bisa diputar-putar. Putar-putar. Kayak Ya, songket. Oh, kayak songket. Ya, tapi kainnya dari khusus mari tempatnya itu beda lah kainnya. Dari dulu sekarang itu masih orang taruh gitu. Kenapa kalau makin lama makin mahal kain itu dari dulu lah kayaknya. Dari keturunan raja. Ya, raja ya. Oh, jadi di Thailand juga tiap daerahnya punya ciri khas pakaian masing-masing apa? Ya, Ada masing-masing ya. Apalagi yang ke atas itu kan beda. Kayak dipakai itu agak pakai spring gitu kayaknya. Di Chiang Rai kayak supaya letaknya panjang. Oh, ya kayak cincin gitu Ya, ya. kalau itu di daerah Ring-ring ya, Ya. itu daerah Chiang Mai atau Chiang Rai. Itu buatnya kalau menurut mereka kalau cewek yang tetap panjang itu cantik. Ya, Oh, iya. makin panjang makin cantik orangnya. Kan kalau orang di sana itu putih semua gara-gara cuaca juga dingin gitu. Iya. Jadi semua pakai dari kecil sampai tua sampai mati nggak Dipakai. dia pakai terus dari ketika tidur kan ada dilepas ada enggak gitu ya itu yang perbedaannya ya cukup yang coba saya Pagi. Perbedaan menurut saya itu apa? Ke makanan juga atau pakaian juga. Kalau di sini itu saya pernah makan nasi lewat gitu ya. Masih makan barang-barang gitu, masakan tempe, tahu, kangkung gitu ya. Ngeliwat gitu ya kan. Ah. Pakai alas daun kan daun pisang gitu. Ya, pakai daun pisang atau pakai kertas gitu bisa juga. Kalau di sana itu nggak ada kayak makan barang gitu, ada makan kayak piring yang gede, yang besar gitu. Apa panggilnya? Oh, jadi makan barangnya jadi yang piring besar gitu. Kayak buat orang dakwah gitu. Iya. Kalau di sana. Yang Gitu. buat 4 orang gitu ya kan. yang besi ya. Dan dari segi pakaian itu yang berbeda itu ketika nikahan. Ketika nikahan itu di sini itu cowok itu ada yang pakai sarung juga. Pakai sarung itu apa namanya baju khas Sunda atau apa? Itu ada Sunda ya. Ada Sunda. Kalau di sana itu cuma pakai nggak ada pakai sarung kalau cowok, kalau laki. Jadi pakai celana apa? Pakai celana. Pakai baju Melayu kayak baju di Malaysia itu pakai ada apa? Pakai syari gitu. Kalau di Indonesia khususnya di Sunda siger Sunda kalau ya. Kalau di Thailand berarti apa buat cewek? Ceweknya baju Melayu ya. Melayu ya. Nah, cowok itu baju Melayu. Ingin menambah. Saya ingin menambah pakai Ya, yang sama nikah ya. Ya. Kalau cowok pakainya kayak orang Melayu Malaysia. Jadi cowok pakai kayak kain ke sini, terus Iya. celana panjang gitu kan. Yang setengah gitu ya. Ya setengah terus pakai keris di sini. Iya, pakai Ada kerisnya ya. Itu. Terus kalau di sana banyak kan kayak gini. Paginya pakai budaya, nanti sorenya pakai nasional. Kayak nasional kan sama juga sini ada kan pakai nikah nasional kayak pakai baju. Kayak gaun gitu. Ya kayak internasional gitu pakainya ya. Iya. Itu pakaiannya. Sama gitu ya. Oke.